Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin. Hadirin jemaah mushola ikhlas yang kami hormati, seperti biasa sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan mushola ikhlas pada pekan pertama di bulan Desember 2025. Pada laporan keuangan minggu lalu pada tanggal 29 November 2025 sebesar Rp3.324.528. Total pemasukan selama 1 minggu dari tanggal 30 November sampai 6 Desember 2025 sebesar Rp3.043.000, dan total pengeluaran selama 1 minggu dari tanggal 3 Desember sampai 7 Desember 2025 sebesar Rp2.398.583, sehingga total keuangan mushola saat ini sebesar Rp3.968.945. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan kasiran, khususnya kepada Bapak Haji Budi Pranowo yang sudah memberikan infak dan sedekahnya sebesar Rp1 juta, dan terima kasih juga kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan yang ada di mushola ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selain itu mari kita juga sama-sama mendoakan bagi jemaah atau saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan seperti sedia kala dan Allah angkat penyakitnya. Ala hadini wa kulli an sholiha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz mengisi kajian pada pekan pertama pada pagi hari ini, yaitu diisi oleh Ustadz Haji Juhaidi Abdullah SAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema kajian yang akan dibawakan pada pagi hari ini yaitu pengertian ilmu faraid dan juga syarat dan rukun faraid. Nanti pada akhir kajian akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi jika Bapak atau Ibu jemaah memiliki pertanyaan, nanti bisa dapat disampaikan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Juhaidi Abdullah SAG. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasribu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita, khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di kajian rutin kita setiap 1 bulan 1 kali berkaitan khusus dengan ilmu fikih. Pada pagi hari ini bertepatan dengan Ahad tanggal 7 Desember 2025. Tema yang ingin saya sampaikan, pertama, murojaah tentang tirkatul mayat atau harta peninggalan mayat. Yang kedua, nanti kita akan kaji pula syarat-syarat warisan. Yang ketiga adalah rukun-rukun warisan. Ada syarat, ada rukun. Kalau syarat ini sesuatu yang harus ada sebelum melaksanakan rukun. Para jamaah rahimakumullah, singkat-singkat saja. Yang penting nanti banyak tanya jawabnya. 1, kedua, memang kebetulan agak kurang pik ini, kecapean. Tadi baru nyampe jam 2 dari Pandeglang. Jadi tidur ada kurang lebih setengah jam, bangun lagi, berangkat lagi, alhamdulillah. Berkaitan dengan tirkatul mayat pada pertemuan bulan yang lalu, harta peninggalan mayat itu ada 5 kategori harus dilaksanakan sebelum waris mewaris. Yang pertama adalah sebagaimana kemarin dikaji oleh kita dalam kitab Sulamut Taufik karangan Syekh Nawawi. Yang pertama adalah tentang yaitu pengurusan jenazah atau mayat. Itu ada biaya, bereskan dulu mayat, jenazahnya, ya, sampai kepada penguburannya. Nah, barulah nanti berikutnya yang kedua adalah ada hutang si mayat. Kalau ada hutangnya, beresin dulu hutangnya.
Jangan main bagi waris saja, jangan langsung berebutan. Pertama, beresin tentang tajhij mayatnya, dari biaya memandikan, biaya mengkapankan, termasuk perangkat-perangkatnya, dan termasuk biaya menguburkannya. Kalau tirkahnya ada, dari situlah posnya ngambilnya. Jangan disepelekan, jangan cukup dengan terima kasih. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan hutang. Baginda Rasul kalau disodorkan jenazah suruh nyolatkan, pasti yang pertama ditanyakan hutang si mayat. Rasul tidak mau nyolatkan jenazah kalau dia masih punya hutang. Minimal ada yang tanggung jawab. Sudah ya Rasul, ada hutangnya sekian, saya siap tanggung jawab membayarnya. Syukur-syukur kalau cash langsung. Sebab kata Rasulullah, roh itu mu'allakun baina sama'i wal ardh. Roh bergantung antara langit dan bumi, menunggu dibayarkan dulu hutangnya. Kita mah kadang-kadang hanya basa-basi doang, kadang-kadang diumumkan oleh tokoh mayat ini adalah barangkali ada hutang piutang dengan para jamaah, segera lapor kepada kami. Tapi makanya kaitan dengan hutang ini, kalau kita punya hutang harus jelas, ada hitam di atas putihnya. Makanya kalau ada transaksi, kata Allah, pak tubuh tulis. Sebab kalau ujuk-ujuk orang nagih hutang 5 juta, padahal mah nggak ada buktinya, kan jadi ribut nantinya. Makanya kita dengan hutang ini betul-betul jangan dianggap sepele oleh kita para jamaah. Kadang-kadang karena dengan teman, karena dengan keluarga, udah nggak usah dicatat-catat lah hutang ini. Nanti juga bulan depan pun dibayar, tahu-tahu belum nyampe bulan depan ajal datang. Nah itu permasalahannya. Yang ketiga adalah hutang yang berkaitan dengan tanggungan mayit. Misalnya hutang mayit secara mutlak, baik hutang agama ataupun hutang kepada manusia, hutang janji, hutang apa gitu kan, itu dibereskan dulu. Nah, kemudian termasuk hutang kaitan umpamanya dia sudah daftar atau punya rencana haji dan umroh, selesaikan dulu itu permasalahan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wasiat. Masih ingat kan ya pertemuan yang lalu, kata Pak Haji Haris, nah nanti kalau abah nggak ada umur, maklumlah sudah sepuh begini, kata Pak Haji Haris, itu kontrakan yang 20 pintu, ya sampai ngomongnya begitu biasa, itu kan. Maka 2 pintu atau 3 pintu serahkan hasilnya ke DKM Al-Ikhlas untuk biaya operasional. Maka itu ahli waris wajib melaksanakan, karena wasiatnya 3 pintu dari 20, masih belum sampai sepertiganya dari harta yang dimilikinya dari 20 pintu tadi. Kalau nggak dilaksanakan, ahli waris berdosa karena wajib hukumnya. Di wasiat ya, artinya jangan dianggap enteng oleh kita. Terakhir baru waris. Baru waris itu ada 2 macam ajaran sabda Rasul, berikanlah bagian atau warisan kepada pemiliknya, pemilik waris, dan sisanya untuk laki-laki terdekat. Itu hadis Nabi. Jadi ini berkaitan dengan ini, para jamaah rahimakumullah, dilaksanakan sebelum mewaris. Sekarang berkaitan dengan syarat-syarat warisan. Nah, berarti sebelum melaksanakan membagi-bagi harta tadi, si ahli waris
maka syaratnya ada 3. Yang pertama adalah berkaitan dengan syarat ini, yaitu yakin akan kematian al-muwarisnya. Al-muwaris artinya mayatnya jelas-jelas sudah meninggal. Di mana meninggalnya? Apakah ada di sini? Apakah di medan perang atau di mana saja? Udah jelas meninggal. Maka ketika meninggalnya seseorang, maka mulailah berlaku itu mawaris. Selagi belum alhamdulillah, selagi belum ada yang meninggal tidak ada waris. Kalau masih hidup berarti itu bukan waris, tetapi hibah. Hibah tidak boleh kepada ahli waris. Ya, nanti jadi bikin ribut lagi kalau hibah kepada ahli waris. Hibah dapat, lalu warisan tidak dapat lagi. Nah, makanya waris itu berlakunya setelah ada yang meninggal, baik dengan kematian hakiki seperti halnya melihat langsung atau dengan persaksian dari hukum atau persaksian atau dari hukum, ya, meninggalnya seseorang tersebut, atau umpamanya betul-betul hilang dan ada yang menyaksikan bahwa hilangnya itu si fulan. Kemudian yang kedua, yakin akan hidupnya al-waris. Apa al-waris? Al-waris artinya ahli waris. Kalau tadi mewaris yang meninggalkan hartanya, sekarang berarti yang mewarisnya. Jelas-jelas ada yang mewarisnya. Ketika si fulan meninggal, maka al-warisnya atau yang mewarisnya tadi adalah ada jelas. Apakah umpamanya yang meninggal suami, berarti al-warisnya, yang mewarisnya adalah istri, anak juga ada laki-laki, ada anak perempuan, kemudian kemungkinan juga ada ibu si almarhum kalau suami yang meninggal, atau ayah si almarhum. Sebab kalau sudah ada anak laki-laki, ada anak baik laki maupun perempuan, maka ahli waris yang dari kiri kanan enggak masuk, terhalang. Paman terhalang, atau saudara-saudara si mayat itu tidak bisa kalau ada anak. Tapi kalau ibu dan bapak masih, ibu bapaknya almarhum tadi, atau istri, jelas. Kalau istrinya satu ya satu, kalau dua ya dua. Nah gitu. Jadi ini tidak jelas. Biarpun masih kecil, misalnya borojo lahir anak nih, ya, pagi-pagi lahir, baru umurnya 2-3 jam misalnya, pas 2 jam setelah anak itu lahir bapaknya meninggal, tetap aja anak yang masih merah itu punya hak waris. Punya hak waris karena dia ketika yang mewariskan harta itu dia masih hidup, dia ada lah gitu. Kecuali kalau umpamanya dia duluan meninggal, duluan meninggal, si yang mewariskan harta itu meninggal, atau al-waris tadi, ya, ahli mewaris tadi meninggal, kemudian dia belum lahir. Nah, berarti dia begitu lahir sudah keduluan meninggal ayahnya atau meninggal ibunya misalnya, itu kan. Maka ini syarat yang kedua ini tidak terpenuhi, ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui sebab mendapatkan warisan.
yaitu mengetahui orang yang mendapatkan warisan dan yang terlarang darinya mendapatkan warisan, serta mengetahui kerabat dekat dan jauh dari si mayat. Nah ini, jadi kesimpulannya syarat warisan itu adalah yang pertama yaitu yakin akan kematian seseorang yang mewariskan tadi. Kemudian yang kedua yakin akan yaitu hidupnya al-waris yang mewaris, ya, yang mewaris atau ahli waris. Kemudian yang ketiga mengetahui sebab-sebab mewarisnya. Ada sebab mewaris karena nasab keturunan, ada sebab mewarisnya karena pernikahan, ada sebab mewarisnya karena memerdekakan. Ada 3 penyebab mendapatkan warisan itu. Pertama adalah sebab karena nasab keturunan, yang kedua sebabnya karena pernikahan, yang ketiga sebab karena merdekakan. Karena zaman dulu ada hamba sahaya. Contoh umpamanya karena pernikahan. Kang Dang ini nikah dengan janda tua kaya, luar biasa kekayaannya. Niat memang benar-benar nikah. Baru dapat seminggu si janda kaya meninggal. Dapat waris nggak Kang Dang? Dapat warisnya gitu. Jangan dianggap tidak dapat. Padahal Kang Dang hanya bawa kolor doang. Iya, hanya bawa kolor doang. Ya, tidak bawa apa-apa. Orang miskin dari kampung, punya jodoh di Tangerang, janda kaya, dapat seminggu meninggal sendiri, bukan meninggal dibunuh, bukan. Kalau ketahuan meninggalnya dibunuh oleh Kang Dang berarti ya nggak dapat karena membunuh gitu kan. Nah itu jangan dianggap tidak dapat, kan dia nggak punya harta. Iya, karena dapat pernikahan tadi. Sebab pernikahan menjadikan dapat warisan. Sebab tadi melahirkan mendapatkan warisan. Ada sebab memerdekakan, kalau bahasa saya tadi dimerdekakan, yang memerdekakan meninggal, maka si yang dimerdekakan mendapatkan warisan dari harta majikannya. Nah itu syarat. Yang terakhir rukun warisan. Rukun warisan tadi al-waris, artinya al-waris orang yang mewarisi harta atau ahli waris, bahasa lainnya al-waris atau ahli waris. Yang saya sebutkan ahli warisnya tadi dari 3 sebab tadi, ya. Nah, dari 3 sebab tadi, ahli waris itu dari 3 sebab tadi. Sebab karena ada nasab, sebab karena ada pernikahan, dan sebab adanya merdekakan. Yang kedua al-muwaris. Al-muwaris itu artinya orang yang mewariskan harta yang ditinggalkan atau disebut juga mayat. Al-muwaris artinya mayat yang mewariskan harta, yang meninggalkan harta tadi. Yang ketiga adalah al-maurus. Al-maurus artinya harta warisan atau tirkah mayat. Itu rukunnya. Jadi ketika mewaris berarti ada al-waris artinya ahli waris, yang kedua al-maurus artinya mayat atau jenazah, ya, adanya mayat, adanya yang meninggal. Yang ketiga ada al-maurus, ya. Tadi al-maurus, al-maurus artinya harta warisan. Supaya enggak bingung pakai al-maurus mewaris, bingung ini. Nah, saya simpulkan rukunnya ada 3 ketika mau bagi-bagi harta itu, Pak Haji Susilo. Pertama ahli waris, ya. Nah, ahli waris ini, nah kalau umpamanya suami meninggal, pasti ahli warisnya istri satu, pasti itu. Karena itu menyebutkan suami, berarti punya istri.
Kalau nggak punya istri nggak disebut suami kan? Nah, kan gitu, betul nggak? Iya. Kalau suami meninggal berarti ahli waris pertama pasti istri. Kalau istri yang meninggal, ahli waris pertama suami dulu, jangan langsung ke anak. Nah, kemudian yang kedua, baru yang kedua nih, baik yang meninggal suami maupun yang meninggal istri, kalau udah punya anak berarti ahli waris yang kedua adalah anak, baik anak laki maupun anak perempuan. Anak laki dan anak perempuan bisa bagian sama-sama, bisa berbeda bagian. Nah gitu, belum ke perperannya ini belum. Tapi yang jelas ahli waris yang kedua adalah anak. Nah, kemungkinan karena ini anaknya baru satu, masih rumah tangga muda, berarti kemungkinan ibu dan bapaknya si mayat masih hidup, maka itu mewaris lagi. Suami meninggal berarti satu ninggalkan istri, kedua ninggalkan anak, ketiga ninggalkan ayah bundanya, ya. Atau hanya ayahnya saja, ibunya sudah meninggal, atau hanya ibunya saja, ayahnya sudah meninggal, maka si ibu atau si ayah tadi mewaris. Tapi kalau saudara-saudara dari almarhum, dari suami tadi, saudaranya ada si Ahmad, ada si Karim, ada si Jaid, ada si Umar, nah, itu tidak bisa mewaris karena si almarhum sudah meninggalkan anak, berarti terhalang oleh anak, ya, gitu. Tapi kalau ayah tidak, kalau si almarhum tadi tidak meninggalkan anak, justru bagian ayah naik. Contohnya begini, si Fulan atau katakanlah si Ahmad, seorang suami ninggalkan ahli warisnya adalah istri, kemudian meninggalkan ayah dan bundanya. Ayah bundanya mendapat warisan sepertiga, masing-masing sepertiga. Kalau si almarhum meninggalkan anak, ada anak, maka haknya mendapat waris ayah bundanya almarhum atau almarhumah berkurang menjadi 1/6. Nah gitu. Si istri tadi kalau suami yang meninggal, nah sudah mulai kebagian adalah 1/8 karena terkurangi karena punya anak. Tapi kalau si Ahmad meninggal sebagai suami, meninggalkan istri dan belum punya anak, maka istri mendapatkan 1/4, naik karena belum punya anak. Kembali, jadi kalau suami meninggal, meninggalkan istri saja satu, maka si istri mendapatkan bagian 1/4 dari tirkah mayat, dari harta peninggalan mayat. Nah, kalau sekarang yang meninggal tetap masih suami, kemudian meninggalkan istri dan anak, maka istri mendapatkan 1/8, anak mendapatkan asobah, sisa semuanya. Jadi kalau hartanya 8 juta, maka istri dapat 1 juta, 7 juta anak. Kalau tidak ada ahli waris lain. Tapi kemungkinan karena anaknya baru satu, ibu bapaknya masih hidup. Ibu bapak siapa? Ibu bapak si almarhum, berarti suami ya. Ibu bapak suami si ada, maka si ibunya dan si ayahnya masing-masing dapat 1/6. Nah, tapi kalau umpamanya kebetulan dia belum punya anak, meninggal seorang suami, meninggalkan istri, meninggalkan ayah bundanya, ayah bunda almarhum ya, ayah bunda almarhum, maka ayah bundanya masing-masing 1/3 naik dapat 1/3, si istrinya mendapatkan 1/4. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Ada cara menghitungnya gitu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, yang tidak bisa terhijab, terhalang sama sekali adalah tetap
kapanpun dan dimanapun, kalau si fulan meninggal, siapapun yang meninggal, apakah tadi suami, apakah istri yang meninggal, maka yang tidak bisa terhalang, terhapuskan adalah satu anak, kedua istri, ketiga ayah bunda, tetap dapat. Hanya nanti ada yang terhijabnya berkurang dari banyak menjadi sedikit tadi. Contoh sekali lagi, sekarang yang meninggal istri, berarti meninggalkan duren, betul? Meninggalkan duren. Apakah itu harta mereka berdua tuh? Ketika istri meninggal, si duren itu mewarisi semua harta? Enggak. Kalau si duren ini ya ditinggalkan oleh jahe, oleh istri, meninggal, belum punya anak, masih berdua, belum punya anak, nah maka si duren mendapatkan warisan adalah nisib atau setengah. Nah, setengah tuh. Jadi sekali lagi, istri ninggalkan harta katakanlah 1 juta, terus gede-gede dulu ngitungnya, ya berarti belum punya anak, ibu bapak nggak ada. Ibu bapak siapa? Almarhumah. Ibu bapak almarhumah, ibu bapak istri. Berarti si suami tadi mau nikah lagi dengan jahe, nanti bisa mengambil itu harta adalah setengah atau nisib, nah gitu. Nah, tapi kalau dia punya anak, berkurang dari setengah menjadi 1/4, gitu. Dari setengah menjadi 1/4. Jadi Aminah meninggalkan Ahmad, dan meninggalkan anak. Apakah anaknya 1 laki 1 perempuan misalnya, nah, atau 2 laki 1 perempuan misalnya. Ibu kandung, ayah kandung sudah tiada, maka jelas tadi si suami tadi mendapatkan 1/4, sisanya adalah diwaris oleh 2 orang anaknya tadi, laki dan perempuan, asobah namanya. Nah, lalu membaginya bagaimana? Yang 2 orang anaknya tadi 2 orang laki 1 perempuan 1, maka bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1. Mutlak Quran lirijali nasi, subhanallah, bagi anak laki-laki adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki adalah 2 bagian untuk anak perempuan. Tidak adil. Kalau ngomong tidak adil, berarti sudah ngomong tidak adil kepada Allah. Dibawa dalam kitab Sulam Taufik, termasuk murtad kalau orang mengatakan Tuhan tidak adil, Allah tidak adil. Itu justru yang adil. Ya coba aja kalau umpamanya kita cerita bagi waris, si anak laki-laki bagian 2. Lalu ketika dia nikah dengan seorang perempuan, dia juga dapat waris yang dinikah oleh laki-laki. Anak laki-laki bawa 2, anak perempuan yang dia nikahi bawa berapa? 1 kan? Kan baginya 1 dia. Berapa 1 dengan 2? 3. Anak perempuan dapat 1 dia. Nikah dengan laki-laki yang bagiannya 2, jadi 3 lagi, kan sama. Itulah keadilannya di situ. Nah, jadi kembali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum tanya jawab nih ya. Sekali lagi, sekarang ahli waris, satu contohnya aja dulu. Contohnya untuk kita membagi. Ahli waris yang pertama kecil-kecilan dulu. Si suami ninggalkan istri, ninggalkan anak. Anaknya 2. Berarti sekali lagi, berarti bagian istri adalah 1/8. Sekali lagi, 1/8. Berkurang karena ada anak. Berarti anak 2 orang tadi sisanya. Sisa dari, kalaulah uangnya, nah kita asal masalahnya. Asal masalahnya berarti sisa uangnya tadi diambil 1/8 oleh si istri, maka kalau tadi misalkan uangnya dia 8, berarti istri hanya mendapatkan 1,
Yang 7 adalah bagian anak tadi yang 2 orang. Lalu membagi yang 2 orangnya tadi berarti ini 7 dibagi 3. Iya, kok bagi 3? Suami ya laki-laki 2, perempuan 1, kan bagi 3. Gitu aja udah. Nah, mau bagi berapanya itu mah ini contoh itu aja. Sekarang ahli warisnya yang ada, si istri ninggalkan suami, ninggalkan anak, masih 2 anaknya ya. Nah, ini belum nggak cerita ada ibunya dan bapaknya. Suami berarti mendapatkan berapa? 1/4. Kenapa berkurang? Karena ada anak. Nah, berarti kalau umpamanya ini hartanya misalnya 6 misalnya, atau hartanya umpamanya 24 lah misalnya, agak gede sudah. Hartanya 24 juta, berarti si suami dapatkan 1/4 dari 24 berarti 6 juta. Berapa sisanya? 18 juta. Punya siapa tuh 18 juta? Punya 2 orang anak. Nah, dibagi berapa? Dibagi 3. Iya kan, bagi 3. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. 18 dibagi 3 berarti si anak perempuan 6, iya, laki-laki 12. Tidak sulit itu kalau ahli warisnya baru segitu. Sekarang ahli warisnya tambah. Si A atau suami ninggalkan anak 2, kemudian ninggalkan istri 1. Kalau istrinya 2, tetap dapatnya dia, karena ada anak tetap 1/4 dibagi istri tadi ya. Jangan dulu istri 2 lah, ribet lagi istri 2 nanti. Istri 1 aja dulu. Sama ibu-ibu nanti sudah nggak respon kalau udah istri 2 ada. Istri 1 dulu dulu ya, istri 1 aja dulu. Jangan cerita 2. Lupa saya, ada ibu-ibu di sebelah kanan. Langsung kena nyerang ke saya, nanti kacau nih kalau udah nyerang nanti. Jadi kembali. Nah, istri ninggalkan suami, ninggalkan anak 2, ninggalkan ibu, ayah bundanya, ayah bunda almarhumah. Nah, kalau tadi kan kita enggak bercerita ibunya almarhumah tadi masih hidup. Sekarang ibu almarhumah masih hidup. Nah, kalau tadi karena ada anak, kalau ini yang tadi meninggal tadi belum punya anak, maka ayah bundanya masing-masing 1/3. Kenapa gede bagiannya 1/3 bukan 1/6? Jadi si ayah bunda ini bisa 1/6, bisa 1/3. Ketika mendapatkan 1/3, manakala almarhum atau almarhumah tidak memiliki anak. Ketika mendapatkan dia 1/6 berkurang berarti kenapa? Karena memiliki anak. Itu makanya kesimpulannya, kalau si suami ninggalkan istri dan ninggalkan anak plus orang tuanya masih ada, ibunda masih ada, maka bagian pertama, nah suami yang meninggal, istri mendapatkan 1/8. Nah, kemudian ayah bundanya masing-masing 1/6. Jadi 2 orang 1/6, ayahnya 1/6, bundanya 1/6. Sisanya asobah namanya. Asobah itu diwaris oleh 2 orang anak. 2 orang anak berarti laki, karena laki 1 perempuan 1, maka berarti dibagi 3 tadi udah. Nah, sekali lagi terakhir. Nah, sekarang yang meninggal istri, ahli warisnya suami, kemudian ayah bunda almarhumah, kemudian anaknya 2. Nah, lalu berapa bagiannya pernya? Si suami mendapatkan 1/4. Kenapa berkurang? Karena terwaris oleh
anak gitu. Kalau tidak punya anak setengah, karena punya anak seperempat. Nah, kemudian si ayah bunda masing-masing adalah seperenam karena ada anak, itu kan, karena ada anak tadi, ada 2 orang anak, maka sisanya diambil seperempat ya dan seperenam, maka itu sisanya untuk 2 orang anak. Cara membaginya, ambillah bilangan yang dapat dibagi oleh dua angka tadi, dibagi 4 bisa, dibagi 6 bisa. Angka berapa kira-kira? Yang paling kecil 12. Ya 12 dibagi 4 kan bisa berapa? 3. 12 dibagi 6 2. Nah, berarti suami kalau asal masalahnya 12 ya, asal masalahnya berarti bisa pakai juta, 12 aja dulu. 12 seperempat bagian suami seperempat tadi dari 12 berarti 3. Nah, sisa berapa tuh? Sisa 9. Nah, si ibu dan ayah tadi, ayah bundanya seperenam masing-masing. Seperenam bagian ayah, seperenamnya adalah berapa? 2. Udah berapa tuh? Si ibu juga seperenamnya 2. 2 tambah 3. Jadi 7 ya. 2 3. 2 ayah 2 suami ibu 2 suami 3 berapa? 7. Sisa 5 dibagi 2 anak laki dan anak perempuan, berarti dibagi berapa? Dibagi 3, itu aja, sisanya dibagi 3. Jadi anak laki tetap 2 bagian dari anak perempuan. Ribet. Saya mah bukan masalah ribetnya, yang kadang-kadang ini ngomong rasa ketidakadilan itu yang hati-hati itu. Kalau langsung almarhum Buya Uci Al-Maghfur itu biasa langsung mengatakan udah kubur itu kalau tentang hukum faraid katanya. Nah gitu, menganggap Tuhan tidak adil kan gitu. Jadi itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan waris ya. Jadi tetap itu yang tadi saya sebutkan tidak bisa terhijab. Kan ada hijab hirman, ada hijab nukson. Kalau hijab hirman mah artinya tidak mendapatkan sama sekali. Contoh paman, karena ada anak, si suami meninggal atau istri meninggal, jadi keluarga-keluarga atau saudara-saudara dari almarhum tidak dapat. Kalau yang meninggal itu sudah punya anak, banyak sama sekali nggak dapat, nggak bisa mewaris. Tapi kalau yang tadi 3 ya, anak, ibu, ayah, dan istri atau suami tetap mendapatkan. Tapi walaupun ada hijab, karena hijab hirman, hijab berkurang saja, hijab nukson kembali, berkurang saja dari mendapatkan besar menjadi kecil, dari suami dari mendapatkan setengah menjadi seperempat, si istri dari mendapatkan seperempat menjadi 1/8, si ayah bunda dari 1/3 menjadi dapat 1/6 karena ada anak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yuk ngobrol. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini topik untuk hari ini yang menurut saya cukup menarik ya, karena memang kita sendiri memang harus tahu bahwa di hukum waris itu memang ada. Jika kita lalai pada saat kita nanti sudah wafat atau meninggal, mungkin ada salah satu kewajiban kita yang terlupakan, dan itu kita semoga bisa menghindari kewajiban yang harusnya kita bisa beritahu tapi tidak diinfokan. Demikian ini udah kajian dari Pak Ustadz. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu jemaah bisa disampaikan. Topiknya cukup menarik nih. Wah, dari Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya cuma menanyakan satu Pak Ustadz. Kalau misalnya orang tua kita ini sudah tidak ada, apakah tapi apa, kakak kita atau adik kita masih ada? Apakah itu pembagian orang tua kita itu diberikan kepada anaknya yang lain gitu Pak Ustadz, atau hanya memang kewajiban kita hanya untuk diberikan kepada orang tua saja? Itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya sudah tidak ada. Nah ini yang karena keterlambatan kan kudunya mah ketika ayah meninggal, ini bercerita ayah ya, ayah kita meninggal atau berarti suami kan, ayah berarti kan suami dari ibu istrinya. Ketika ayah meninggal langsung waris, nggak ribet. Yang kalau sudah dua-duanya meninggal nih, nah ya kudunya kan dilihat dulu dari siapa yang pertama meninggal. Coba. Kan misalnya ayah kita meninggal, terus kan diberikan warisan pertama 1/6 ke istri, ya. Terus sisanya dibagi ke anak. Tapi kalau misalnya ayah kita itu punya orang tuanya dibagi, begitu kan Pak Ustadz tadi bilangnya, ya kan? Nah sekarang kalau orang tuanya tuh sudah tidak ada gitu, jadi ayah kita tuh sudah tidak ada, orang tuanya sudah meninggal semua, tapi saudara dia, adik kandung dia ada, apakah itu juga terbagi? Iya. Saudara kandung almarhum terhijab, terhalang, tidak dapat karena dia si almarhum udah punya anak. Jadi bagian ayah tidak bisa, kalau ayahnya sudah tidak ada, tidak berarti pindah ke saudaranya karena ada anak, terhijab itu, terhalang. Jadi saudara almarhum baik laki maupun perempuan ya, ketika itu ada tidak dapat karena dia sudah punya anak. Jadi ahli warisnya adalah anak dan istrinya almarhum, gitu. Jadi tidak bisa pindah ke saudara itu. Gitu Ibu. Jadi kembali gini. Pas si suami, ceritanya suami meninggal, kemudian dia sudah tidak punya ayah bunda, kan gitu, sudah meninggal duluan. Sedangkan syaratnya ingin dapat warisan, kudunya itu si ayah bunda itu tadi ketika anaknya tadi meninggal dia masih hidup itu dapat. Ini mah sudah meninggal duluan, kemudian meninggalkan ahli warisnya istri dengan anak. Spontan saudara-saudara dari almarhumah tadi tidak dapat waris karena terhalang oleh anak, karena dia sudah punya anak masalahnya. Jadi ahli warisnya berarti hanya dua saja, satu adalah suami kebagian 1/4 karena ada anak, maka sisanya diambil suami alias oleh ayah si anaknya tadi, maka adalah asobah atau sisanya adalah anak-anaknya, tergantung anaknya berapa baginya itu ya. Kalau anaknya ada laki ada perempuan, kecuali kalau anaknya perempuan semua, maka saudara almarhumah itu dapat karena anak perempuan tidak bisa menghijab atau menutup bagian saudara almarhum. Tapi kalau anak laki-laki bisa menutup sehingga saudaranya almarhumah itu tidak dapat bagian. Kata Pak Haji Haris lieur aing mah euy kan. Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika sebuah kondisi Pak Ustadz ya, duda menikah dengan janda yang masing-masing membawa anak bawaan Pak Ustadz. Kemudian dalam perjalanan pernikahan mereka ada anak satu misalnya ya. Nah, ketika ke belakang lagi kedua orang tua si anak yang baru tadi itu meninggal, dan saat
anak yang baru lahir tadi itu yang hasil dari perkawinan antara janda dan duda itu meninggal dan dia tidak meninggalkan anak gitu ya. Di situ kan ada posisi anak seayah, saudara seayah, saudara seibu. Nah, posisi masing-masing itu seperti apa Pak Ustadz? Jika kedua orang tua itu udah meninggal Pak Ustadz. Terima kasih. Duren dengan jahe nikah, punya anak, gitu ya. Masing-masing bawa anak, Pak Ustaz. Masing-masing bawa anak. Jadi janda bawa anak, duda bawa anak, terus pada saat sudah menikah lahirlah satu anak itu yang baru. Gitu. Nah, gini dulu. Ketika jahe dengan duda, jahe lagi, subhanallah sekali sebut jahe. Ketika janda dengan duda nikah, sama-sama bawa anak satu. Ya, gitu. Mau laki kayak mau perempuan kayak. Ketika siapa yang duluan meninggal? Ketika si ayah meninggal, si suami meninggal, si duda tadi meninggal, maka yang dapatkan waris dari peninggalan dia adalah, nah, tidak semua dapatkan waris, karena ini kan anak dia kan satu. Nah, yang anak-anak dia tadi, mau laki kayak mau perempuan kayak. Lalu ibunya si duda dan itu ayah bundanya masih ada. Bukan begitu Pak Ustadz. Bagaimana? Maksudnya kan contoh duda sama janda menikah, kemudian lahirlah A gitu ya Pak Ustadz. Anak A ini anak yang baru hasil perkawinan mereka. Kemudian dalam perjalanan orang tua yang duda dan janda ini meninggal. Bareng meninggalnya. Sebentar cerita dulu Pak Ustadz. Kedua orang tua meninggal, kemudian anak si A ini kan dia punya harta dalam perjalanan menikah tidak punya anak. Si A yang baru tadi itu anak tadi itu loh. Kan artinya tinggal yang ada di dia itu tinggal istri udah kawan ya. Dan tapi dia karena tidak punya anak, kan dia ada saudara seayah gitu Pak Ustadz. Nah, masing-masing saudara seibu dan seayah itu posisinya seperti apa maksudnya? Makanya kalau ini anaknya anak laki-laki yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, maka saudara dari kiri kanan tadi, baik seibu sebapak maupun seibu saja atau sebapak saja, maka terhalang oleh anak. Nggak bisa mewaris ke harta abangnya, katakanlah gitu, ke abang atau ke harta Mbak Yunya nggak bisa waris. Kalau ada anak itu menghalangi untuk mendapatkan sama sekali, untuk mendapatkannya. Nah gitu. Jadi karena tadi ibunya sudah meninggal, maka jadi itu mutlak, artinya ahli warisnya adalah anaknya. Kemudian kalau kebetulan tadi yang meninggal bapaknya dulu, suaminya dulu, berarti ahli warisnya anak dengan istri. Ya. Kalau yang meninggal duluan tadi berarti si istrinya, berarti ahli warisnya anak dengan si suami. Suami yang jelas 1/4 dan sisanya adalah anak. Anaknya berapa? Tinggal kalau anak sendiri bersendirian lah dia. Ahli waris yang lain tidak ada. Yang kan ahli waris yang tidak bisa dihalang itu sama sekali kan hanya suami, istri, anak dan abun, bapak dan umun dan ibu tadi. Kalau tadi paman atau uak, nah itu kalau ada anak si almarhum atau almarhumah, mereka tidak bisa mewaris. Udah nyambung belum? Pak Ustadz, tadi yang kalau saudaranya dapat itu berapa bagian? Kalau dia tidak punya anak laki-laki, orang tuanya bertiga, saudara kan dapat saudara kandungnya. Itu dapat berapa bagian Pak Ustadz? 2/3. Gede bagiannya dapatnya. 2/3 lumayan. 2/3 dari peninggalan harta warisan tadi. Kalau dia tidak punya anak. Oh. Jadi dia lebih besar dari istri dong ya Pak Ustadz? Iya.
bisa lebih besar dari istri. Si saudaranya almarhumah itu ya, saudara kandungnya ya, seibu sebapaknya, itu bisa mewaris tadi. Nanti insya Allah lebih jelasnya lagi. Sekarang gini, saya berikan contoh lagi yang lain ya. Umpamanya mengumpulkan semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, ada istri, ada ayah, ada ibu, ada anak laki-laki itu. Keterangannya katanya dengan disimak dulu sebentar. Umpamanya buatlah 4 kolom terlebih dahulu katanya. 4 kolom ini ya. Jadi ahli waris istri berarti kalau cerita ahli waris istri yang meninggal berarti suami. Ninggalkan ahli warisnya istri, ayah, ibu, dan anak laki-laki. Nah, kalau sudah demikian, maka ahli waris yang lain tidak bisa mewaris tadi. Saudara-saudara kandungnya si almarhum tidak bisa mewaris karena dia punya anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan bisa mewaris tadi, si saudara-saudaranya tadi. Nimbrung mengambil atau mewaris harta abangnya atau adiknya lah gitu kalau bisa lah gitu. Nah ini jadi ada pokoknya intinya para jamaah. Jadi ada ahli waris yang sama sekali tidak mendapat karena terhalang oleh anak atau oleh cucu dari anak laki-laki. Nah kembali ada tadi yang ketinggalan. Nah sedangkan kalau tadi si ayah dan ibu almarhum atau almarhumah hanya terhalangnya dari mendapatkan 1/3 menjadi 1/6 gara-gara si almarhumah punya anak. Jadi yang saudara mah baik saudara kandung maupun sekandung, seibu atau sebapak saja itu sama sekali terhalang oleh anak atau oleh cucu dari anak laki-laki. Nah, masih ada? Ayo silakan. Ya, izin bertanya Pak Ustadz. Misalnya ada kasus begini, suami saya meninggal, saya punya anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Karena saya tidak tahu hukum faraid atau pembagian harta itu, saya hibahkan ke rumah saya ke anak perempuan saya semuanya. Jadi anak saya perempuan satu-satunya saya kasih rumah, sementara yang laki-laki tidak saya kasih, tapi kan itu hibah. Apakah ketika nanti saya meninggal, kan kalau hukum hibah itu nggak boleh dihibahkan semuanya, apalagi ke ahli waris ya Pak ya. Itu apakah nanti setelah saya meninggal itu gugur atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Pertama kalau hibah tadi, kalau ibu mau nyerahkan tadi ke ahli waris, katakanlah ini anaknya 4, ibu udah sakit-sakitan. Lalu rasa apa dengan anak perempuan, kebetulan ibu ikut juga diamnya dengan anak perempuan gitu biasanya tuh. Ingin umpamanya udahlah kalau yang laki-laki kebetulan ekonominya udah mapan misalnya, macam-macam lah pertimbangan. Jadi mau dihibahkan karena ibu masih hidup. Kalau ibu udah meninggal ya bukan hibah namanya, tadi waris. Nah, tapi kalau ibu masih hidup bisa dihibahkan ke ahli waris, tadi ke anak itu kan ahli waris. Asal ada persetujuan dari ahli waris yang lain, dari anak laki-laki yang 3 tadi. Kalau itu ada persetujuan dan ditulis di hitam di atas putih, monggo bisa itu. Artinya rumah mah khusus ini saya titipkan, saya hibahkan kepada adikmu ya yang bontot yang perempuan. Kalau yang 3 orang tadi setuju, jadi hibah. Tapi kalau nggak setuju, tidak boleh, tidak dipaksakan, ya gitu. Sekarang bagaimana kalau umpamanya kalau ibu sudah meninggal, berarti itu bukan hibah namanya, berarti waris. Lalu itu cerita waris tadi tetap bagian anak perempuan adalah anak laki-laki adalah 2 bagian dari anak perempuan. Gitu Bu. Gimana? Udah pas belum? Tadi kan anaknya 3, laki 4 ya, laki 3, perempuan 1. Lalu ibu ingin mewariskan, katanya bukan mewariskan, karena ibu masih hidup umpamanya ingin memberikan ini
Suami udah meninggal duluan kan? Udah. Dan meninggal duluan, tinggal ibu seorang diri, jadilah umpamanya ibu janda punya anak 3, ditinggal anak. Jadi harta ibu tadi diinginkan ini rumah mau untuk si anak perempuan saja. Lalu kalau si abang-abangnya memang setuju, oke. Hitam di atas, kalau tidak tetap itu tidak bisa dipaksakan. Sebab nanti bisa mengakibat timbul masalah. Ya Bu, silakan. Saya pernah dengar ada hadis atau ini bahwa pembagian hibah ke anak itu harus adil. Kita membagikan hadiah ke anak itu harus adil. Makanya tadi Pak Ustadz bilang bahwa pada saat menghibahkan itu harus tahu yang semuanya setuju nggak semuanya. Kalau setuju baru diberikan. Nah sekarang kalau misalnya orang tua menghibahkan tanah kepada anak tanpa sepengetahuan anak yang lainnya. Nah, berarti itu kan seharusnya menjadi tidak bisa ya kalau Tidak bisa jelas. ya, nah sekarang pas sudah lanjut dan sudah lama kemudian tanahnya kita lagi karena orang tua itu ada jadi dia mengambil lagi tanahnya tapi kadang tanah itu sudah merasa dimiliki oleh si anak. Nah, supaya si anak ini mengerti bagaimana cara yang Ya, berarti kalau umpamanya tadi dia udah membagikan, dia ambil kembali karena rasa kurang adil karena hibahnya tadi, itu memang harus begitu, kembali lagi dibagi kembali, ada persetujuan. Bagaimana memberikan kesadaran? Tentu tadi ya berikan kesadaran tentang pemahaman agama tadi, demi untuk supaya orang tua berada di alam barzah nanti ninggal anak kelihatan rukun. Sebab ini masalah harta ini makar yang sangat sensitif sekali. Timbul pertumpahan darah antara keluarga kadang-kadang gara-gara harta yang kita hibahkan tidak adil tadi. Makanya tadi kalaupun mau tadi kepada seseorang tadi atau si anak tadi harus ada persetujuan, karena itu tidak khawatir akhirnya ketika orang tua sudah meninggal anak berebutan nanti. Makanya dianjurkan kudu ada persetujuan kalau cerita hibah gitu. Kalau cerita waris jelas Quran dan hadis yang ngatur, tapi kalau itu tetap ada aturannya, ada tadi ada persetujuan dari ahli waris gitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, mangga. Begini Pak Ustaz, ada suatu keluarga Pak Ustaz. Jadi dia mata pencarian itu pencari berdua lah gitu Pak Ustaz. Nah, sebelum dia punya anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Sebelum dia meninggal, dia udah dapat sakit Pak Ustaz, sekarang tumor gitu lah gitu kan. Terus dia membagikan hibah. Dia membagikan hibah dalam keadaan sudah sakit yang parah gitu Pak Ustaz. Terus dia membagikan hibah itu buat anak laki, anak perempuan, semua buat anak-anaknya. Sementara hartanya waktu bersama itu sama istrinya. Sementara suaminya gak dihibahin gitu Pak Ustaz. Buat anak-anak aja semua. Anak itu bagaimana Pak Ustaz sahkan hibahnya? Sekolah Pak Ustaz. Suaranya agak ini nih Bu, tadi sekali Bu. Coba sekali lagi Bu, agak dikebawahkan dikit. Assalamualaikum Pak Ustaz. Gini Pak Ustaz, Ya. suatu keluarga dia mau mencari berdua gitu Pak Ustaz. Harta pencarian itu suami istri. Nah, semua hartanya itu atas nama istrinya. Nah, saat sekiratul maut istrinya ini meninggal, mau meninggal, dia menghibahkan semua hartanya itu buat anak-anaknya. Anak ini dapat ini, anak ini dapat ini semuanya. Sementara suaminya enggak. Nah, saat suaminya meninggal, itu hibahnya itu sah nggak Pak Ustaz? Nah, kalau tadi cerita ada susi istri meninggal bukan hibah, waris. Saya katakan, kalau hibah mah ketika kita masih hidup itu hibah namanya. Lagi sakaratul maut Pak Ustaz. Jadi istrinya itu belum meninggal Pak Ustaz. Belum meninggal lagi sakaratul maut. Dihibahkan kepada salah seorang anak. Ya tetap saja kalau masih hidup itu karena hibah kepada ahli waris harus ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetap ahli waris yang lainnya gitu.
Ya tentunya tadi kan dia kan walaupun sedang sakaratil maut gitu kan, ya tetap ada persetujuan. Kalau enggak nanti timbul itu pertumpahan darah nanti. Kalau hanya seolah-olah memihak kepada seseorang anak saja, pilih kasih dengan anak yang lainnya. Walaupun tadi sebenarnya anak yang ini mah kenapa nggak dihibahin karena kaya dia mah, ini mah yang paling melarat ini. Tetap walaupun begitu harus ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Bisa saja si memang abang-abangnya atau mbak Yunya dia tidak gugat, nanti anak dari si mbak Yu dan si abangnya tadi bisa saja ini adalah termasuk abang bapak saya punya hak ini. Karena itu kan jadi masalah nantinya, pertumpahan darah lagi nanti. Tinggal kita dalam kubur lihat anak atau cucu bertumpahan darah merebutkan peninggalan dari kita. Nah, gitu. Baik. Bapak-bapak lagi, sebentar ya bapak-bapak lagi. Satu lagi boleh ya Pak Ustadz ya? Ya, boleh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini topik yang luar biasa karena mungkin perlu dibahas bukan satu kali ini aja karena ini kan nggak selesai. Lebih-lebih mohon maaf aja kita ini kan udah mau ujur-ujur semua nih gitu kan. Apalagi yang mungkin hartanya banyak, bingung membaginya gitu. Nah, lebih baik dipikirkan dari awal saat kita masih hidup, jangan sampai nanti keluarga ditinggalin malah jadi bermasalah. Nah, jadi gini, Pak Ustadz, saya simpel aja. Tadi kan masalah pembagian. Yang jadi masalah utama umumnya begini. Ini kan bapak-bapak di sini semua kan hartanya banyak nih Pak, bukan bentuk uang. Kalau bentuk uang gampang kan, kasih sepertiga, kasih seperempat, kasih sepertiga, bagi aja selesai. Ini bentuknya rumah, barang itu. Harga tiap waktu berubah-ubah, gitu kan gitu. Cara ngebaginya bagaimana gitu. Apakah memang itu dihitung berdasarkan perjanjian aja bahwa ini kita punya harta, kita akan jual, nanti hasil penjualannya akan dibagi sedemikian rupa. Atau bagaimana? Sedangkan kalau mau dijual juga kadang setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai artinya ahli warisnya itu meninggal gitu loh. Tinggal anaknya. Itu kejadiannya seperti itu. Karena itu hartanya memang ingin harganya yang mahal ataupun tidak setuju. Harganya satu mahal, tidak setuju si A, yang setuju si B, nah itu 2 gitu. Apalagi ini harganya banyak nih. Nah, yang sahnya gimana Pak? Apakah bentuk nilai uang yang dihitung atau memang ini kasih satu kan berarti tidak ada hitungan seper-seperan kalau memang diberikan ini rumah ini buat si A, rumah B buat si B, tanah ini situ kan nggak ada seper-seperan. Nah, apakah sah kalau memang bikin perjanjian dari awal, kesepakatan daripada anak-anak ini akan dilakukan pembagiannya seperti apa? Ya. Nanti hasil dari penjualan akan dibagi sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun mungkin itu belum terjual, dianggap itu sudah sah bagi almarhum, jadi kasihan karena menunggu dijual, nah kedua gitu. Contohnya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juhaidi punya rumah 1 di Cioni, anak 7. Hanya gitu loh kekayaan saya 1 rumah. Nah, ini mau cerita hibah atau cerita waris? Kalau cerita waris belum bisa karena saya masih hidup. Nah, paling ceritanya adalah hibah. Atau bisa saja. Artinya gini, kalau seperti ini, kalau sekarang mau diprosesnya sesuai dengan harga sekarang, dihargakan, memang dihargakan. Katakanlah, saya yang jelas kemarin begini, saya punya warisan dari mertua di Bogor. Kemudian itu rumah, anaknya adalah 4. Nah, anaknya 4, mau dibagi 4. Nah, jadi dihargakan itu Pak Ji, dihargakan. Harga rumah ini karena rumah di kampung tidak terlalu mahal, dia hanya 12 juta. Rumah butut. Artinya sebenarnya bukan beli rumah ya, pada akhirnya tanah lah yang berharganya, tanahnya 12 juta. Karena tadi
anak yang laki-laki 2 perempuan 2 berarti kembali perempuan 2 ya jadi 4, dibagi rata itu, dibagi rata, artinya si laki dengan persetujuan tadi, maka dihargakan, harga rumah berapa? 12 juta, berarti satu orang 3 juta. Lalu nanti siapa yang mau ngambil ini rumah, nah berarti dia mengeluarkan apakah tunai, apakah hutang dijanjikan, berarti kan yang ngambil rumah itu berarti dia mengeluarkan uang berapa? 9, ya betul, 9 juta, ke si A 3 juta, ke si B 3 juta, ke si C 3 juta. Ada yang sudah bayar, ada yang enggak. Bahkan bagian istri saya, sementara lihat istri yang anak ya adiknya paling bontotin rumah dia masih acak-acakan, udah pakai aja dulu, cikanya teh, kayaknya pakai dulu dah, jangan tanya bagian ice, bagian teteh, ayo pakailah sampai sekarang gitu. Tapi udah pembagiannya udah. Hanya tadi dihargakan sekarang waktu perjanjian. Kalau nggak cepat dihargakan, dan khawatirnya keburu satu ninggal ahli warisnya nanti. Kan nanti kacau lagi. Dia tetap dapat karena ketika orang tua meninggal, dia ahli waris itu ada gitu. Nah jadi itu paling dihargakan kalau itu umpamanya dia waris. Tapi kalau umpamanya hibah, ya bisa saja hibahnya gini, umpamanya ketika masih hidup dia mau hibahkan, nanti kalau ayah meninggal, nah ini bagian kamu sekian, bagian kamu sekian, berarti dihargakan. Tidak bisa karena tanahnya kecil ya dihargakan saja gitu. Menghargakannya ketika tadi perjanjian mau membaginya gitu. Ya. Kalau ditebus kan jatuhnya simpel. Artinya dari keluarga yang ada itu yang mendapat waris, ada yang mampu untuk menembus. Kalau ini orangnya ini sama-sama tidak mampu untuk menembus karena nilainya mahal. Nah, harganya dijual gitu kan. Nah, itu harga perjanjian sekarang atau harga yang barang itu terjual pada saat kemudian, karena kan kalau bentuknya rumah atau tanah kan otomatis kan harga bergerak terus. Itu apakah udah sah kita ini bikin perjanjian, katakanlah ini akan dibagi sesuai dengan aturan syariat Islam, 2/3, si A dapat 2, si B dapat 1 gitu. Nanti harga yang akan dibagi uangnya adalah nanti apabila rumah terjualnya berapa akan dihitung seperti itu. Apakah dengan surat itu aja anggap kita udah sah bahwa itu udah dibagi warisnya, atau memang nanti sahnya kalau itu udah terjual gitu? Karena kejadiannya itu sampai ke anaknya udah meninggal belum terjual juga, tinggal sampai cucunya gitu kan. Kejadian seperti itu bagaimana? Yang jelas kalau mau seperti itu jelas solusinya tetap pasti dijual. Karena tidak ada yang mampu mengembalikan gitu kan, kayak tadi kalau saya dengan saudara kan ada yang mengembalikan, ada yang menadah lah istilah, kembalikan milik saya kan gitu. Itu mau tidak mau sih dijual gitu. Ya tentunya sesuai dengan harga pasar untuk dijualnya gitu. Ya makanya diupayakan itu mah supaya harga cash gitu. Enggak nanti kalau umpamanya sudah meninggal baru umpamanya, enggak bisa begitu. Harusnya sekarang transaksinya dan sekarang itu uangnya gitu. Kan dijual ke orang kaya kan, baru dibagikan gitu. Maksudnya Pak Haji itu gini Pak Ustadz, Pak Haji ini kan masih ada nih Pak Ustadz. Nah misalnya pengen bikin waris nih gitu kan. Nah agak waris kalau masih ada hibah. Harta itu ada punya warisan, mau dibagi, tapi kan nunggu terus kan tidak ada uang. Sekarang berapa kan harus miliar. Ini kan nunggu dijual ini nggak laku gitu. Nah, gimana itu? untuk dijual harganya. Kita bisa aja menjual dua nanti ada punya anak gitu ya. Itu baiknya kalau udah satu kalau perjanjian dulu jualnya belakangan. Ya baik saya pahami. Jadi itu mah tergantung apakah kalau mau sistem waris berarti nunggu kita meninggal
Kalau sistem hibah berarti kita masih hidup nih, waris. Orang tua kita sudah meninggal. Iya. Kita ini mau bagi waris nih anaknya. Meninggalkan sawah 1 petak. Nah, dijual kagak laku-laku. Bukan, dijual kagak laku-laku. Nah, ini kita juga meninggal juga gitu kan. Nah, lebih baik apakah bikin surat perjanjian bahwa kita sepakat nih bahwa tanah ini jual. Iya. Kamu anak perempuan dapat 1 bagian, saya laki-laki 2 bagian. Apakah udah sah dengan itu? Karena Baik, udah. Itu tentu itu yang jalan terbaik itu. Kalau dijual kagak laku-laku, sedangkan ini perlu pencerahan supaya tidak ributan ya bisa. Artinya transaksinya bukan uangnya tapi bagian pernya gitu. Nah, iya sah itu. Kapan saja. Iya sah udah gitu. Cukup gitu itu. Iya. Nah, gitu. Iya. Kalau itu waris berarti sesuai dengan pernya tadi nanti gitu. Kalau umpamanya tadi anak, katakanlah anak perempuan punya 1, anak laki-laki 3 misalnya, berarti itu hasilnya dibagi 7. Nah, anak laki-laki 3 berarti 6 karena 3 orang, itu 1 gitu. Ada yang berpendapat bagaimana kalau disamakan saja. Nah, kalau disamakan saya ditarik tuh anak perempuan, ada berpendapat boleh katanya gitu, karena anak perempuan 1 ditarik saya disamaratakan, atau supaya tidak mengurangi tadi lidah karimis luhadil unsayain, tetap dibagi 7, nanti anak laki-laki kasih kepada ke adiknya tadi yang perempuan, yang kebagian hanya 1 tadi, itu yang terbaik, saya kira gitu. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang banyak yang antusias nih untuk yang topik kayak gini gitu kan. Karena mungkin banyak dari kita yang masih belum paham atau belum mengetahui. Jika masih ada pertanyaan nanti mungkin bisa langsung jawab Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya. Ya. Sekarang gini, terakhir ini saya tutup, udah jangan tambah lagi. Kalaupun ada nanti pertemuan tentang menghitung, kita langsung pakai papan tulis, nanti papan tulis. Contohnya umpamanya ahli warisnya ini, kalau ahli warisnya ini, maka bagian masing-masingnya sepersekian, asal masalahnya berapa. Asal masalah itu artinya 1 angka yang bisa dibagi oleh dua apa yang bawah itu pembilang ya, pembilang di bawah itu nanti gitu. Ini mau dilanjutkan Pak Ustadz? Ini mau dilanjutkan untuk kajian bulan depan? Iya, bisa saja di bulan depan, tapi pakai papan tulis nanti. Ya, gitu. Alhamdulillah papan tulisnya sudah ada Pak Ustadz. Iya. Saya kira ini aja dulu ya. Insya Allah nanti lebih jelas nanti berarti bulan depan, ini baru pemanasan saja. Nanti bulan depan kita berikan bermacam-macam contoh. Kalau ahli warisnya begini, pembagiannya begini. Kalau ahli warisnya ini. Sebab ada saudara dapat enggak? Nah, mana saudara yang dapat tadi? Ada 1/3, ada 2/3, ada yang tidak dapat sama sekali. Karena siapa penghalangnya? Jelas yang menjadi penghalang adalah anak laki-laki. Anak laki-laki paling rakus itu. Jadi bisa menghabiskan hak yang lainnya, tapi bisa mengurangi. Kayak suami, nah kan dia kurangi oleh anak tuh dari 1/2 menjadi 1/4 dan lainnya nanti. Insya Allah nanti berarti bulan depan saya siapkan beberapa contoh untuk kita nanti langsung tulis pakai spidol atau di papan tulis. Ya kita tinggal ngambil yang mana kalau bagus. Yang penting hukum paroid ini dipakai. Teman Pak, jangan dinafikan, jangan ditolak. Sebab kalau nolak jelas sudah dianggap murtad. Sebab ini hukum Allah gitu. Nah, jangan sampai kita menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini aja jamaah rahimakumullah. Sebelum ditutup, maka saya ucapkan terima kasih pada para jamaah antusias dalam kajian ini. Tinggal kita lebih jelas lagi, insya Allah pertemuan akan datang kita finalkan tentang pembagian waris ini dengan contoh-contoh nanti yang tertulis. Bapak pun siap nanti membawa buku catatan, ya.
supaya kita tadi artinya menemui jalan keluar ketika ada waris. Jangan sampai sudah kita meninggal anak ribut nanti. Kita lihat kalau yang anak kepada kubur nggak lihat, tapi dari kubur ke dunia melihat pertengkarannya anak merebutkan harta warisan kita. Nanti akan ada bahwa saya ceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin bagaimana keluhan si arwah-arwah kalau keluarganya itu ya tidak memperhatikan apa yang dipesankan oleh si almarhumah tersebut. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, ketemu lagi pada bulan depan. Yuk kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadirin Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua diberikan omongan panjang dan kesehatan agar kita bisa mengikuti taklim ahad yang akan datang yang diadakan oleh Musola Ikhlas. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.